Film menampilkan kilas balik di tahun 1964 dengan kasus supranatural yang dialami oleh seorang wanita bernama Victoria. Ia bercerita bahwa ayahnya merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Namun Victoria tidak menghiraukan karena mengira ayahnya hanya berhalusinasi. Dan keesokan harinya, Victoria dibuat sangat-sangat shock karena mendapati ayahnya yang telah tewas tergantung. Saat Lauren sedang mengamati benda-benda di sekitarnya, tiba-tiba ada suara samar-samar yang memanggilnya. Setelah diperiksa, suara itu berasal dari sebuah cermin yang berukuran cukup besar, hampir setinggi orang dewasa, dengan ukiran wajah anak-anak di atasnya. Kemudian Lauren menyentuh cermin tersebut. Cermin tersebut tiba-tiba retak dan Lauren sempat melihat kilas balik apa yang telah terjadi dengan cermin itu. Saat itu terjadi, kandungan Lauren tiba-tiba kontraksi dan tidak lama lagi akan melahirkan. Saat di perjalanan ke rumah sakit, Lauren menjelaskan kepada Ed, ada sesuatu di ruangan dan cermin itu, yang ia sendiri pun tidak tahu. Sesampainya di rumah sakit, perawat dengan cepat segera menangani Lauren. Singkat cerita, bayi Lauren lahir dalam kondisi tidak bernyawa. Dokter sebisa mungkin menyelamatkan nyawa anak Ed dan Lauren namun gagal. Seperti sebuah mukjizat mendapati bahwa anak Lauren dan Ed akhirnya menangis. Dan ia memberi nama anaknya Judy Warren. Lauren mengajari Judy, anaknya, untuk tidak menghiraukan apa yang ia lihat dengan cara bernyanyi. Kembali ke masa sekarang di tahun 1986, di sebuah kota Whitpinson, Pennsylvania, sebuah negara bagian Amerika Serikat. Negara ini terletak di pesisir timur Amerika Serikat. Hiduplah sebuah keluarga, ayah mereka yang bernama Jack dan ibu bernama Janet. 4 orang anak perempuannya dan kakek nenek mereka, yang mana anak perempuan bernama Heather dan akan berulang tahun. Kado yang diberikan si kakek merupakan sebuah cermin besar dengan ukiran wajah anak-anak, sama seperti yang dilihat oleh Lauren di rumah Victoria dahulu. Entah dari mana sang kakek mendapatkan cermin itu. Keanehan-keanehan mulai terjadi di rumah ini sejak adanya cermin tersebut. Saat Heather akan meniup lilin ulang tahunnya, tiba-tiba Heather mengira saudari perempuannya yang bernama Dawn yang meniup lilinnya. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba lampu terjatuh dan menimpa kepala Heather sampai berdarah. Kemudian scene menampilkan Ed dan Lauren sedang mengisi kelas dan menerangkan sebuah boneka yang dihuni oleh sesosok roh. Ed dan Lauren juga menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang vakum sementara dari profesi mereka sebagai pemburu hantu. Selesai mengisi materi, Ed dan Lauren juga Judy pun makan malam bersama di sebuah restoran. Namun saat akan memesan makanan, tiba-tiba Lauren merasakan aura yang tidak asing baginya. Seakan ada sesuatu yang mengawasi di balik kegelapan. Dan anak-anak Judy, dengan suara lembut dan ketakutan, ia mengucapkan sebuah nyanyian yang ibunya ajarkan sejak kecil untuk mengusir roh-roh jahat yang sering ia lihat. Kembali ke keluarga Smurf. Sang istri Janet layaknya ibu-ibu pada umumnya yang bertugas mengurus rumah. Saat itu Janet sedang mencuci baju di basement rumahnya. Kemudian ada suara samar-samar yang memanggil namanya. Ternyata tidak ada siapapun di ruangan itu. Tidak berhenti sampai di sana. Ketika telepon yang ia gunakan tiba-tiba tertarik dari bahunya. Akhirnya gangguan semakin menjadi di mana anak Jack dan Janet menjadi orang pertama yang melihat langsung sosok roh penemu cermin. Pada saat malam hari, Heather dan Dawn sedang asik di dalam kamar. Kemudian Dawn mengatakan besok tukang sampah keliling akan datang. Kemudian keduanya sepakat untuk membuang cermin pemberian kakek. Pada saat mereka semua berkumpul untuk sarapan, truk sampah yang Dawn bicarakan semalam datang dan mengangkut semua sampah tersebut, termasuk cermin yang dibuang Heather dan Dawn. Saat cermin itu dihancurkan, tiba-tiba Dawn merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya. Sehingga Dawn memuntahkan darah dan mendapati ada serpian kaca dari mulutnya. Sampai di sini mereka masih belum menyadari bahwa
yang mereka tinggali, ada beberapa roh terkutuk yang menghuninya. Pada saat ulang tahun Ed, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah. Dan Judy memperkenalkan pacarnya Tony ke orang tuanya. Di sisi lain, Judy pergi ke kamar masa kecilnya yang terlihat sedikit bernostalgia dengan benda yang ada di ruangan itu. Namun tak bertahan lama. Ada sosok boneka Annabelle yang terlihat di pantulan cermin. Sesaat kemudian, Lauren ibunya masuk ke kamar Judy yang terlihat seperti mengkhawatirkannya, mengingat kejadian di restoran saat mereka makan malam. Namun Judy yang tidak ingin ibunya mengkhawatirkannya, ia menyangkal tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Kemudian pada saat ada kesempatan, Tony meminta izin kepada Ed dan Lauren untuk melamar putri mereka. Si ibu Lauren memberikan restu untuk Tony, tapi Ed masih meragukan Tony karena masih terlalu dini untuk mereka melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Tapi saat mereka sedang berbincang, datanglah Judy dengan melihat cincin di atas meja. Judy terlihat sangat senang dan bahagia. Laki-laki pujaannya yang akhirnya melamarnya, dan Ed yang mau tidak mau ketika melihat putrinya tidak ingin merasa kecewa. Ia juga memberi restu meski masih ada keraguan di hatinya. Kembali ke keluarga Smurf. Sang ibu sudah melaporkan keanehan yang terjadi di rumah mereka. Namun Jack tidak mempercayai apa yang sudah dialami oleh istri dan anaknya. Sehingga mereka berdebat, apakah ini nyata atau hanya halusinasi mereka saja. Namun sang ayah Jack akan bersiap untuk tidur. Ya, Jack akhirnya langsung melihat seperti apa sosok iblis yang selama ini mengganggu keluarganya. Namun yang dialami sang ayah jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, yang mana saat melihat sosok iblis penunggu cermin, tubuh sang ayah menjadi kaku dan terlihat melayang di udara. Karena semakin dibuat penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan keluarganya, Heather pun berinisiatif memutar ulang rekaman saat ia akan meniup lilin ulang tahun tempo lalu, yang sempat diabadikan oleh ayahnya dengan kamera jadulnya. Heather dibuat sangat terkejut mendapati lilin ulang tahunnya tiba-tiba padam. Bukan ulah daun, melainkan iblis yang selama ini mengganggunya. Sebelum sempat berpikir jernih dengan apa yang ia lihat, Heather dibuat semakin ketakutan ketika iblis itu menampakkan diri dengan membawa kapak yang hendak menghabisinya. Sang ibu Janet pun terbangun dari tidurnya dan mendapati tubuh sang suami terlihat melayang, dan Janet segera membangunkan suaminya Jack dan bergegas turun ke bawah karena mendengar suara terikan anaknya. Keesokan harinya, Jack dan Janet membeberkan kejadian supranatural yang terjadi di rumahnya ke media. Mereka menghadiri acara talk show di salah satu TV di sana yang sangat antusias dengan cerita mereka. Walaupun tidak sedikit penonton yang dianggap cerita itu hanya sebuah cerita fiksi yang seakan dibuat-buat. Di saat yang sama, terlihat Lauren dan Judy pergi ke sebuah butik dengan pemilik bernama Brenda untuk melihat gaun yang cocok digunakan Judy saat akan menikah dengan Tony. Judy masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cermin di sekelilingnya agar dapat melihat gaun itu dari segala sudut pandang. Pada saat Brenda keluar sebentar karena akan mengambil sesuatu, Judy bergaya dan berpose untuk melihat betapa cantik gaun yang ia gunakan. Namun saat Judy menunduk dan akan merapikan gaunnya, ada satu bayangan di cermin terlihat masih berdiri dan menatap Judy. Tapi Judy sedikit teralihkan fokusnya karena Brenda kembali masuk ke dalam ruangan dan Judy bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Brenda masuk ke bawah gaun Judy untuk memperbaiki sesuatu. Awal Judy tidak merasa aneh, namun saat Brenda keluar, itu bukanlah Brenda, melainkan sosok iblis cermin yang mengikuti Judy kemanapun ia pergi. Seketika lampu di ruangan itu padam dan iblis semakin menjadi-jadi, yang mana iblis sempat mencekik Judy yang menyerupai dirinya. Namun sang ibu dan Brenda segera masuk ke ruangan karena mendengar teriakan anaknya. Dan benar saja, saat Lauren masuk, Judy sedang ketakutan. Kembali ke keluarga Smurf, si nenek buru-buru dilarikan ke rumah sakit. Bersamaan dengan kedatangan seorang pastor Gordon, Janet menjelaskan kepada pastor ibu mertuanya seperti ada yang mendorongnya dari tangga, sehingga ibunya terjatuh. Tanpa berlama-lama, Pastor Gordon melakukan prosesi pengusiran roh jahat dengan cara menyebarkan air suci di ke setiap sudut ruangan. Namun kekuatan supranatural yang ada di rumah Janet sangatlah kuat. Air suci yang disebarkan oleh Pastor Gordon seketika menguap. Pastor Gordon pun langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dan Pastor Gordon segera bergegas
akan pergi ke gereja dan akan meminta bantuan. Sesampainya di sebuah gereja, Pastor Gordon meminta kepada sekretaris gereja untuk bertemu dengan Uskup McKenna. Ia ingin membahas permasalahan yang dialami oleh keluarga Jack dan Janet, dan masalah ini sangat mendesak. Pada saat sedang menunggu Uskup McKenna, tiba-tiba Pastor Gordon mimisan, namun saat perhatian teralihkan, sekretaris gereja yang sedang duduk di depannya tiba-tiba menghilang. Ya, itu adalah ulah sosok iblis yang berada di rumah Janet dan Jack yang ternyata mengikuti Pastor Gordon sampai ke gereja. Seketika Pastor Gordon seolah-olah terhipnotis oleh iblis tersebut. Pastor Gordon tewas tergantung. Di sisi lain, Ed mengajak Tony untuk melihat koleksinya yang merupakan benda-benda terkutuk yang berisi roh jahat. Tony berkata, "Kenapa kau menyimpannya? Kenapa tidak dihancurkan saja kalau memang membawa petaka?" Disinilah akhirnya terungkap. Ed mengungkapkan bahwa alasan mengapa ia dan Lauren tidak menghancurkan benda-benda tersebut, karena itu akan berakibat lebih buruk, dan iblis penghuni benda tersebut terkadang akan semakin marah, lebih ganas, dan lebih berbahaya jika tempat tinggalnya dihancurkan. Disinilah fakta terungkap mengapa keluarga Jack dan Janet mendapatkan gangguan yang semakin hari semakin mengerikan. Mulai dari Dawn muntah darah, Jack yang tubuhnya menjadi kaku dan melayang di udara, si nenek seperti ada yang mendorong dari tangga, sampai Heather yang dikejar iblis yang membawa kapak yang hendak membunuhnya. Karena Heather dan Dawn sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan membuang cermin iblis yang ada di rumahnya dan menghancurkannya menggunakan mesin penghancur yang ada pada truk sampah. Kemudian setelah ditemukannya, Pastor Gordon telah tewas. Ed, Lauren, Judy, dan Tony menghadiri pemakaman Pastor Gordon. Karena Judy cukup dekat dengan Pastor Gordon, ia merasa kehilangan dan sedih, sempat menyentuh peti Pastor Gordon. Saat menyentuh peti itulah, Judy seolah mendapatkan sebuah bayangan atas apa yang terjadi dengan Pastor Gordon. Ed, Lauren, dan Tony bergegas pergi ke West Pittston, Pennsylvania berdasarkan informasi dari Tony dan langsung menemui Judy yang sedang berada di rumah Jack dan Janet. Tibanya di sana, Ed dan Lauren bergegas mengajak Judy anaknya untuk segera pulang. Namun Judy bersikeras untuk tetap tinggal dan membantu keluarga Jack menghadapi iblis di rumah itu. Ed dan Lauren sempat tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan Judy, karena mereka mengaku sudah berhenti untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengusiran iblis dan meminta Judy untuk pulang bersama mereka. Namun Judy berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa keluarga Jack membutuhkan mereka. Akhirnya, mereka semua sepakat untuk membantu keluarga Spoon. Judy mengungkapkan alasan kepada Tony mengapa ia ada di sini. Ia berkata bahwa ia melihat bagaimana Pastor Gordon meninggal. Ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang menginginkan ia berada di sini. Pada saat Lauren dan anaknya Judy sedang asik berbincang di dekat tangga, Lauren dan Judy merasakan energi negatif dari arah lantai 2. Tibalah Lauren di sebuah kamar di mana energi negatif berasal, dan Lauren segera memeriksa kamar tersebut. Sekelibat ada bayang hitam yang melintas di depan pintu, seakan menuntun Lauren mengikutinya. Dan Lauren segera mengikuti arah bayangan tersebut. Sesampainya di sebuah ruangan, Lauren mendengar bisikan-bisikan roh yang ada di rumah itu. Dan Lauren langsung tahu bahwa ada 3 roh jahat huni rumah Jack dan Janet. Lauren menjelaskan kepada Ed, rumah Jack dulunya adalah lahan pertanian. Sang wanita yang liar dan berselingkuh, sang suami yang mengetahui istri yang selingkuh kemudian menjadi gila. Sang suami yang sudah gelap mata mengejar istrinya dan membawa sebuah kapak. Si wanita yang ketakutan berlari dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Tapi ia tidak sendirian, ia juga bersama seorang wanita tua, yaitu ibunya. Dan si suami dengan sadis membunuh mereka berdua. Lauren juga menjelaskan bahwa 3 roh tersebut hanyalah tampilan saja. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang menghalangi pandangannya untuk mengganggu keluarga semua. Dialah yang mengendalikan 3 roh itu. Judy melihat sebuah tangga menuju loteng. Ia berpikir mungkin ibunya ada di sana. Judy pun naik ke atas loteng. Judy melihat sebuah cermin yang seperti kita ketahui, cermin terkutuk itu sudah dibuang oleh Heather dan Dawn dan telah hancur oleh mesin penghancur truk sampah. Entah bagaimana caranya, cermin itu bisa kembali lagi ke rumah Smurf dan berada di atas loteng. Tidak cukup sampai di situ, Judy dibuat ketakutan saat sebuah kapur menggelinding dan Judy pun bergegas turun dari loteng dan hendak pergi.
Judy mendengar suara Karin, anak Jack dan Janet, di sebuah kamar. Ketika Judy masuk untuk memastikannya, ada seonggok boneka Annabelle yang sedang duduk. Namun tiba-tiba, Judy yang ketakutan hendak berlari, tapi Judy malah tersandung, yang mengakibatkan ia terjatuh dari tangga dan membuat kepalanya terbentur. Judy memberitahu kepada orang tuanya bahwa ada sesuatu di loteng. Ketika Ed dan Lorraine memeriksanya, mereka sangat terkejut mendapati bahwa cermin yang mereka lihat di rumah Victoria 22 tahun lalu kini berada di rumah semut. Saat menyentuh cermin tersebut, Lorraine mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Ed bercerita kepada keluarga semut. Saat Judy masih dalam kandungan, mereka pernah melihat cermin tersebut saat menangani kasus supranatural. Namun pada saat Judy lahir, mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah Victoria karena Judy anaknya sempat tidak bernapas. Dan Ed melanjutkan, mereka tidak pernah lagi melihat cermin itu hingga hari ini, dan menjelaskan ia tidak mengerti karena ia dan saudarinya Heather sudah membuang cermin itu, namun cermin itu kembali lagi ke rumah mereka. Lorraine menegaskan bahwa hal-hal seperti itu tidak pernah sesederhana itu karena cermin tersebut masih belum selesai dengan mereka. Mereka memutuskan untuk mengakhiri apa yang sudah mereka mulai. Kemudian Ed, Tony, dan Jack, mereka bertiga bergegas untuk membawa cermin iblis tersebut, dan Ed memperingatkan Tony dan Jack untuk tidak melihat cermin tersebut. Saat cermin telah ditutup dan siap dibawa, Tony berinisiatif akan menyiapkan mobil untuk mengangkut cermin tersebut. Ed dan Jack bergegas membawa cermin turun dari loteng. Pada saat mereka membawanya, satu persatu tali cermin tiba-tiba terlepas. Kain penutup seketika terbuka dan Jack refleks melihat ke cermin dan mendapati ada sesosok iblis dari pantulan cermin tersebut. Ed memperingatkan untuk tidak melihat cermin itu. Di sisi lain, Tony akhirnya bisa menyalakan mobilnya dan bergegas membawanya ke rumah semut. Namun sesosok iblis tiba-tiba berdiri di depan mobil Tony, dan Tony refleks membanting setir dan menabrak pagar. Lorraine mendapati putrinya Judy sedang dirasuki oleh iblis. Iblis penunggu cermin tersebut memang sudah menunggu kedatangan Judy. Saat yang sama, Ed dan Jack yang masih kesulitan membawa cermin dikejutkan dengan Judy yang sudah bukan dirinya lagi. Ed berusaha menyadarkan Judy anaknya dengan memanggil-manggil namanya. Namun Judy yang telah dirasuki iblis terkutuk menekan dada Ed. Dan seketika sakit jantung Ed kumat. Dan saat Ed hendak meminum obatnya malah terjatuh. Di sisi lain, Lorraine tersadar bahwa dia berada di ruang bawah tanah. Dia dibuat terkejut. Ada sosok iblis penunggu rumah semut. Sosok laki-laki tinggi besar, wajah yang sangat menyeramkan dan membawa kapak yang berniat menghabisi Lorraine. Untungnya Tony berhasil masuk lewat pintu basement dan segera menyelamatkan Lorraine. Ed yang telah meminum obatnya segera memerintahkan Jack dan Janet untuk membawa semua anaknya keluar rumah. Karena saat ini keadaan semakin memburuk. Lorraine mengatakan kepada Ed bahwa iblis-iblis langganan ini menginginkan Judy anaknya. Lorraine datang dengan sangat histeris melihat putrinya tergantung. Judy yang terlihat sudah tidak bergerak semakin membuat Lorraine dengan perasaan campur aduk. Tali akhirnya terpotong dan mereka bertiga terjatuh dari loteng. Tapi Judy sudah tidak bernapas. Ed langsung memberikan pertolongan pertama pada Judy dengan melakukan kompresi dada. Namun pada saat Ed sedang melakukan kompresi pada Judy, jantung Ed kembali kumat. Kompresi dada pada Judy akhirnya diambil alih oleh Tony. Dan tidak berapa lama kemudian, Tony berhasil menolong Judy dan Judy kembali sadar. Namun ketegangan belum berakhir. Cermin iblis terlihat melayang dan berputar sangat kencang, dan Ed segera membacakan Alkitab yang dibawa Lorraine. Namun cermin iblis yang berputar tiba-tiba berhenti mendadak dan terbang ke arah mereka. Ed berhasil menahan cermin iblis itu, namun naas kaki Tony terjepit dan terseret. Dan tiba-tiba Alkitab yang dibawa Ed kemudian terbakar. Ed menghantamkan kitab yang terbakar ke cermin dan membuat iblis penghuni cermin semakin marah. Kali ini Tony yang masih terbaring harus mendapati lehernya yang terjepit. Judy yang semakin ketakutan terus membaca mantra yang diajarkan ibunya Lorraine. Saat Ed memerintahkan Lorraine untuk membawa Judy keluar, Lorraine dengan tegas menolak dan merangkul Judy. Lorraine mengatakan pada Judy untuk tidak menoleh dan jangan lari. Lorraine memberanikan diri dengan menahan cermin, diikuti oleh Judy dan Ed yang mendorong cermin tersebut hingga cermin tersebut terlihat retak. Akhirnya Judy tidak memalingkan pandangannya. Judy dengan tegas menghadapi apa yang selama ini menghantuinya, dan Judy berhasil mengalahkan kekuatannya.
Menghilangnya kekuatan jahat dari cermin berpenghuni iblis, Ed, Lauren, Judy, dan Tony pulang dengan membawa cermin tersebut ke kediamannya. Terlihat Ed dan Tony sedang meletakkan cermin tersebut di ruangan koleksi Ed yang berisi benda-benda iblis lainnya. Pada akhirnya Judy yang sudah mengenakan gaun yang sangat indah didampingi ayahnya karena akan melangsungkan pernikahan dengan Tony. Dengan dihadiri keluarga Judy dan Tony, scene ditutup dengan Lauren dan Ed bermain dengan cucunya. Lauren dan Ed juga telah berhenti dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengusiran roh. Lauren dan Ed kini berprofesi sebagai penulis buku yang menceritakan perjalanan hidup dan keluarganya kepada orang-orang yang ia temui. Mereka benar-benar menikmati masa pensiunnya yang membutuhkan jasa mereka sebagai pengusir roh, walau hanya melalui telepon. Namun Lauren dan Ed tidak berhenti membantu orang-orang. Iblis pada dasarnya tidak lebih baik daripada manusia. Mereka hanya memanfaatkan ketakutan manusia sebagai sarana untuk menghasut. Terbukti pada saat Judy memberanikan diri mengatasi rasa takutnya, itu malah membuat iblis yang menghantuinya ciut. Sampai jumpa di lain kesempatan dan film yang tidak kalah menarik lainnya. See you.